6 cara budidaya ikan patin di kolam terpal bagi pemula. Budidaya ikan patin kian banyak muncul dan berkembang. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan akan konsumsi ikan patin yang semakin meningkat. Ikan patin banget disukai dan diminati karena teksturnya yang lembut, gurih, dan khas. Bahkan beberapa sajian makanan yang berbahan ikan patin seperti pindang patin banyak diburu dan disukai oleh masyarakat luas. Ikan patin banyak disukai dan diminati karena teksturnya yang lembut, gurih, dan khas. Hal itulah yang menyebabkan ikan patin memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harga ikan patin segar per kilonya juga relatif tinggi dan stabil. Nah, dengan menilik peluang tersebut serta potensi yang masih tinggi, tentunya tidak perlu berpikir panjang untuk mencoba bisnis budidaya ikan patin. Ikan patin memiliki banyak jenis dan spesies yang tersebar di seluruh Indonesia dan semua jenis ikan tersebut bisa dikonsumsi oleh manusia. Ikan patin merupakan ikan perairan tawar. Faktor utama saat akan membudidayakannya adalah Anda harus benar-benar memperhatikan habitat hidupnya. Cara budidaya ikan patin paling mudah tentu adalah, namun seiring dengan perkembangannya, kolam terpal lebih dipilih karena lebih ekonomis, murah, dan praktis. Selain itu, ikan patin pun tidak memerlukan kondisi yang khusus. Ikan patin sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Berikut 6 cara budidaya ikan patin di kolam terpal bagi pemula. Pemilihan benih. Pemilihan benih yang tepat akan menentukan kualitas dan lama waktu panen. Untuk dapat memperoleh benih ikan patin, Anda bisa melakukan pemijahan sendiri. Atau jika Anda terlalu repot untuk bisa melakukan pemijahan sendiri dan takut mengalami kegagalan, maka Anda bisa membeli benih di balai benih ikan yang ada di daerah Anda. Ada beberapa hal berikut yang harus Anda perhatikan saat akan membeli ikan patin. Lokasi pembelian benih jangan terlalu jauh dari lokasi rumah Anda untuk menghindari kematian benih ikan patin selama di perjalanan. Benih ikan patin dibeli saat kolam telah siap untuk diisi. Harga benih sangat tergantung pada jenis dan ukuran benih. Semakin besar ukuran, tentu waktu panen akan semakin cepat. Pilih benih yang berukuran seragam dan cerah mengkilap. Tidak cacat dan luka pada tubuhnya, serta bebas dari hama dan penyakit. Benih ikan patin bergerak bebas dan lincah. Angkut benih dengan hati-hati. Jika menggunakan kantong plastik, maka perhatikan kadar oksigen di dalam kantong plastik. Pembuatan kolam terpal. Kolam ikan yang berasal dari terpal biasanya dibuat dengan tujuan agar budidaya lebih hemat dan efisien. Selain itu juga, kolam terpal bisa menyesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki. Yang paling penting, saat sudah tidak lagi digunakan, kolam terpal dapat langsung dibongkar tanpa meninggalkan kerusakan pada tanah. Berikut tahapan pembuatan kolam terpal dalam budidaya ikan patin. Gunakanlah terpal plastik dengan kualitas nomor 1. Atau jika Anda bingung, gunakanlah terpal dengan ketebalan A5 atau A6 yang mampu bertahan selama 5 tahun. Gunakan terpal yang umum digunakan dengan panjang terpal plastik sekitar 8 hingga 12 meter dan lebar 6 hingga 8 meter. Dengan menggunakan terpal tersebut, maka akan diperoleh ukuran kolam dengan lebar 4 hingga 6 meter, panjang 8 hingga 10 meter, dengan tinggi sekitar 1 meter. Selanjutnya, ratakan terlebih dahulu lahan yang akan digunakan sebagai alas kolam terpal menggunakan cangkul. Jika diperlukan, buat saluran air pada bagian tengah kolam yang nantinya akan digunakan saat masa panen. Kemudian tebarkan pasir dengan ketebalan kira-kira 10 cm halus pada luas daerah yang akan dibuat kolam terpal. Sebagai penyangga bagian pojok kolam terpal agar tetap berdiri kokoh, Anda bisa menggunakan tiang dan anyaman bambu atau karung. Pastikan tiang penyangga benar-benar kuat dan mampu menahan air di dalam kolam. Pasang terpal pada penyangga dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penebaran benih ke dalam kolam terpal. Setelah kolam terpal jadi, maka tahap selanjutnya adalah menebar benih ke dalam kolam. Namun sebelum melakukan penebaran, terlebih dahulu benih ikan patin harus diberi terapi aklimatisasi dan juga perhatikan hal-hal seperti pastikan bahwa air kolam sudah ditumbuhi plankton sebagai pakan alami. Pertahankan kedalaman air kurang lebih 50 cm dari dasar kolam. Kualitas air kolam telah memenuhi syarat untuk proses budidaya.
Baru setelahnya Anda bisa membeli benih dan menebarkannya di kolam. Setelah benih sampai di lokasi, maka sebaiknya masukkan wadah plastik benih ke dalam kolam selama 15 hingga 20 menit untuk menyesuaikan suhu di dalam kantong benih. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah saat pagi atau sore hari. Mengapa? Karena pada waktu tersebut suhu air tidak terlalu panas. Saat suhu telah sesuai, langkah selanjutnya adalah memiringkan kantong plastik benih dan membuka ikatannya. Lalu biarkan benih ikan patin bergerak keluar dengan sendirinya. Kepadatan penebaran benih disesuaikan dengan ukuran kolam. Usahakan jangan terlalu padat untuk menghindari persaingan perebutan makanan. Pemberian pakan. Pemberian pakan pelet ikan diberikan dengan komposisi 3/4 dari bobot tubuh ikan per hari yang ada di kolam. Saat benih masih berukuran kecil, pemberian pakan harus lebih sering sebanyak 4 hingga 5 kali. Dan berkurang cukup hanya 3 kali dalam sehari saat ikan patin telah memasuki masa siap panen. Pemberian pakan dilakukan dengan menaburkan pakan secara merata pada permukaan kolam. Berikan pakan secara bertahap, tambah jumlah saat ikan masih bersikap agresif dan kurangi jumlah saat ikan mulai malas menyambut pakan. Pemeliharaan rutin. Dalam budidaya ikan patin terdapat aspek pemeliharaan yang wajib diperhatikan. Pengelolaan air harus dilakukan dengan baik serta memperhatikan hal-hal seperti lakukan penggantian air secara rutin dengan frekuensi 2 hingga 3 minggu sekali. Hal ini berguna untuk membuang sisa-sisa kotoran makanan, amoniak, dan kotoran ikan yang ada di dalam kolam. Penggantian air kolam dilakukan secara bertahap dengan membuang sepertiga bagian dasar kolam. Baru kemudian setelahnya tambahkan air bersih ke dalam kolam secara perlahan. Pada musim kemarau Anda harus secara intensif mengecek kondisi volume air kolam karena pada musim kemarau air akan lebih cepat menguap. Segera tambahkan air saat volume air mulai berkurang. Ikan patin siap dipanen. Setelah berumur 5 hingga 6 bulan setelah benih ditebar, maka tahap selanjutnya adalah ikan patin siap dipanen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam panen ikan patin, antara lain keringkan air di dalam kolam dan sisakan volume air sebanyak sepertiga bagian. Kemudian gunakan jaring untuk menangkap ikan patin. Lakukan panen dengan hati-hati agar tidak ada luka pada tubuh ikan patin. Segera masukkan hasil panen ke dalam air segar. Untuk menjaga kesegaran ikan patin, gunakan air dengan suhu 20 derajat Celcius di dalam kantong plastik transparan. Serta jangan lupa tambahkan oksigen agar ikan dapat tetap hidup. Kepadatan ikan di dalam kantong jangan terlalu padat dan berjejal. Lakukan pengangkatan hasil panen pada pagi atau sore hari. Itulah 6 cara budidaya ikan patin di kolam terpal bagi pemula. Tentunya akan bisa menambah referensi bagi Anda untuk bisa menekuni bisnis yang cukup menguntungkan ini. Meskipun modal yang harus digelontorkan relatif sedikit, namun jangan remehkan omset yang bisa diperoleh. Yang terpenting bahan utama dalam budidaya ini adalah ketelatenan dan kesabaran. Dengan begitu, maka kesuksesan akan bisa menghampiri Anda dalam waktu yang relatif cepat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.